Pemirsa, PSI mengumumkan mencalonkan Ganjar Pranowo yang dianggap memiliki sikap kebangsaan yang senafas dengan perjuangan PSI. Apakah pencalonan ini sebagai bentuk dukungan atau justru untuk menaikkan popularitas PSI dengan mendompleng nama Ganjar yang hasil surveinya terus menanjak? Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan mencalonkan Ganjar Pranowo serta Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. PSI menilai Ganjar Pranowo memiliki keunggulan serta memiliki sikap kebangsaan yang senafas dengan perjuangan PSI. Dari upaya kami sejak lama ya untuk mendemokratisasi politik, mendemokratisasi parpol, mendemokratisasi pemilu, kurang lebih seperti itu. Ketika kita berbicara parpol, tentu yang bisa didemokratisasi adalah PSI itu sendiri, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendemokratisasi pemilu, tentu kita menginginkan demokrasi yang berlangsung di pemilu itu terselenggara sejak babak awal, sejak hulu, kurang lebih seperti itu. Maka PSI dengan komitmen yang seperti itu tadi melakukan suatu mekanisme yang kami sebut rembuk rakyat gitu, dan ini kami lakukan sudah lama sekali semenjak 2019 tahun 2021 kami mengumpulkan nama-nama yang segaris atau senapas dengan ideologi kami, yaitu menjunjung tinggi toleransi, juga menjunjung tinggi semangat anti korupsi, terutama yang itu ya. Dan dari nama-nama tersebut terdapat nama-nama yang sangat kredibel sekali ya. Dari Pak Ganjar memang sudah pasti ya, Mbak Yeni Wahid sudah pasti, lalu ada Pak Erlangga, lalu ada Pak Andika Perkasa, Ibu Sri Mulyani, dan lain-lain ya. Lalu kami serahkan nama-nama ini ke publik dan biarkan publik yang memilih. Namun pencalonan ini sendiri konon belum dikomunikasikan ke Ganjar, apalagi Ganjar bukanlah kader PSI melainkan milik PDIP. Namun PDI Perjuangan tak ambil pusing nama kadernya dicalonkan oleh partai lain. Kalau kita lihat di dalam konteks menuju 2024 ini, kan tiap partai itu tidak hanya melihat pilpres, tapi mereka juga berhitung, setiap partai pasti berhitung juga soal pilegnya. Sehingga di sini sebenarnya tentu partai-partai di dalam pileg itu partai-partai berhitung bahwa dengan pilpres yang bersamaan dengan pileg, ini tentu ada kotel efeknya untuk partai tersebut. Ya pencalonan seperti ini sebenarnya lebih bermakna memberikan keuntungan untuk partai ketimbang calonnya itu sendiri gitu, karena apalagi calonnya itu sendiri belum mempunyai komunikasi hubungan dengan partai yang bersangkutan. Karena dari segi kontribusi terhadap threshold itu tidak ada kontribusi thresholdnya. Kemudian juga ya PDI Perjuangan sendiri bisa mengusung sendiri gitu ya. Nah, ya, kemudian juga kalau kita lihat bahwa ini apakah akan berpengaruh terhadap nanti di dalam keputusan, itu setelah keputusan nanti itu belum bisa kita duga juga gitu. Nah, sehingga sebenarnya apa yang diputuskan oleh teman-teman dari PSI ini sebenarnya lebih untuk kepentingan itu tadi, ya dugaan mereka mungkin bahwa ini akan berpengaruh terhadap kotel efek terhadap partainya nanti di dalam pilpres nanti. Gitu. Banyak yang bertanya-tanya, pencalonan Ganjar ini sebagai bentuk dukungan atau justru untuk menaikkan popularitas PSI melalui kotel efek Ganjar, mengingat namanya yang terus menanjak dalam beberapa survei terakhir. PSI mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres, ini kan tidak lama setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai jagoan di 2024. Jadi publik menangkap bahwa sekalipun Ganjar sampai saat ini belum diumumkan oleh PDIP ataukah Mbak Puan, tapi tiba-tiba ketika Nasdem memunculkan nama Anies, sebenarnya PSI ingin tunjukkan kepada publik bahwa yang bisa head to head dan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo, yang bisa mengalahkan Anies Baswedan itu adalah Ganjar Pranowo. Karena kan teman-teman PSI ini dalam tanda kutip mungkin agak gerah ketika Anies yang dulu sering dikritik, sering dibully sebagai gubernur yang tidak mampu bekerja, punya partai yang secara deklaratif kemudian diusung. Jadi ini semacam antitesa bahwa yang layak
bertarung dan bisa memenangkan pertarungan ya hanyalah Ganjar Pranowo. Itu satu. Yang kedua, kita sebutnya sebagai latah kotail efek ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andreas ataupun Mas Dedi misalnya, memang ada keinginan mungkin dari teman-teman PSI itu ingin menyasar pemilih-pemilih Ganjar Pranowo di luar PDIP supaya migrasi dan hijrah kepada PSI. Tentu PSI mimpi 2024 adalah lolos ke Senayan. Sebelumnya keputusan ini diambil berdasarkan hasil rembuk rakyat yang sudah dilaksanakan sejak Februari 2022 lalu. Tim TV One mengabarkan.